Di mana ini? Jangan khawatir. Bukan 10 hari atau setengah bulan. Mereka tidak bisa menemukan ini. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu sudah terkena paku lupa khawatir. Aku akan membantumu mengusirnya keluar. Kamu berbohong, kamu tidak bisa pergi. Aku ingin mencari kakak siang. Tolong bantu aku, kakak. Lepaskan aku, lepaskan aku. Tolong. Aku. Katakan padamu, aku tidak ingin mendengar namanya lagi. Xiaoyan. Xiayue. Ini ayunan yang kubuat untukmu, kamu suka? Apakah itu orang-orang putri? Bajunya pas. Aku melihat beberapa pakaian wanita dan perhiasan di kamarmu. Apakah kamu sering menggertak pria dan wanita dan mencuri kepercayaan mereka? Semuanya di sini disiapkan untukmu. Mengapa kamu menangkapku lalu membebaskanku? Apakah Wang Youding karena surat rahasia itu? Kita dulu pernah menjadi pasangan yang saling mencintai. Ingatkan aku, kakak. Kamu pernah membuat kebohongan seperti ini sebelumnya untuk mendekatiku. Kamu masih percaya padanya? Tunggu sampai aku mengeluarkan 2 jarum racun dari tubuhmu. Kamu akan mengerti semuanya. Terima kasih atas bantuanmu. Begitukah caramu berterima kasih padaku? Karena kamu tahu aku adalah penjahat dari geng Qiankun. Aku menyarankanmu untuk tidak membuang-buang energimu mencoba melarikan diri. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan.
Aku tidak minum obat. Sekarang aku hanya ingin kembali ke gerbang 6 dan berkata, mereka pasti khawatir tentangku. Makanlah gulanya, dan tidak akan pahit lagi. Aku tidak makan. Dari sekarang kamu bisa berjalan-jalan di sekitar halaman ini sesuka hati. Gu Lingyun, kamu benar-benar baik padaku. Atau untuk Michelle. Siapa kamu? Apa yang terjadi pada kita? Kepalamu sakit lagi? Apakah kamu membongkar tahayul? Aku cuma nulis. Kamu mendekripsi surat itu tanpa aku menulis apapun. Lukamu belum sembuh. Tidak perlu buru-buru mendekripsi surat itu sekarang. Dan kamu tidak boleh minum teh lagi ke depannya. Kenapa? Karena kamu sakit perut kalau minum teh. Mau bohong lagi sama aku? Sakitnya hilang setelah minum. Aku baru saja minum. Mungkinkah dia benar-benar tahu masa laluku?
Kamu di ayunan. Main sendiri saja. Kamu ingat sesuatu sebelumnya? Enggak. Kamu bilang. Sebelumnya. Kakak siang juga bikin ayunan untukku di Liu Shenmen. Apa katamu? Kamu suruh aku ngomong. Dan aku tidak melihatnya dengan jelas. Apa ini cuma fragmen mimpi? Kamu takut sama aku. Dia tidak memberimu ayunan. Aku yang bikin ayunan untukmu. Kamu ingat hari ini hari apa? Ini ulang tahunmu. Apapun yang ingin kamu lakukan hari ini, aku akan temani kamu menyelesaikannya. Bagaimana kamu merayakan ulang tahun ini? Masa meja penuh makanan? Kamu bahkan tidak melihatnya. Duduk di sini terus. Aku tebak. Kamu menunggu bintang. Bagaimana kamu tahu? Aku ingin melihat bintang. Aku tebak benar. Aku tidak tahu kenapa. Selalu merasa, kalau tidak bisa lihat bintang di ulang tahun, aku akan merasa menyesal. Baik. Aku akan nonton bintang bareng kamu malam ini. Xia Yue. Ini ulang tahun pertama yang aku habiskan bersamamu. Wali baptisku sedang tugas malam ini. Aku bisa di rumah. Kita bisa menonton bintang bersama. Pemandangan malam Tianjie sangat indah. Mari berbaring dan menonton Coward dan Weaver Girl bersama. Bukankah ini romantis? Berbaring cop. Oh. Kamu bisa duduk dan menonton. Jadi kapan ulang tahunmu? Jadi kapan ulang tahunmu? Aku seorang pengemis tanpa orang tua. Aku tidak tahu kapan aku lahir. Aku bahkan tidak tahu di mana aku akan mati. Jadi mengapa tidak menjadikan hari ini sebagai identitasmu? Sepertinya. Tahun ini aku tidak bisa menontonnya. Tidak bisa melihat bintang. Aku memang sedikit tersesat. Tapi dia tampaknya lebih sedih. Hujan turun sangat deras. Dia sudah keluar lama sekali.
Apa sebenarnya yang akan kamu lakukan? Aku khawatir dengan apa yang dia lakukan. Dia terlihat baik. Ini juga kejahatan paling keji yang dilakukan oleh geng Qian Kun. Kamu ada apa denganmu? Ikuti aku. Mengapa kamu tidak menyalakan lampu malam ini? Kamu membawaku kemana? Aku akan membawamu melihat bintang. Bagaimana? Apakah kamu suka? Guling Yuan, kamu sangat hebat. Kamu, Karena cuaca tidak baik, kita hanya melihat bintang. seperti bintang. Seperti kunang-kunang. Lilin perak dan cahaya musim gugur di layar lukisan dingin. Kipas sutra kecil biru menangkap kunang-kunang. Memberimu hadiah ulang tahun. Terima kasih.
Dia tidak berbohong padaku. Dia tidak berbohong padaku. Kami sudah cukup banyak berinteraksi di masa lalu. Guliwan, ada apa denganmu? Gulingyue, kamu buka pintu. Aku ingin istirahat sebentar. Kamu cepat pergi. Kamu terluka. Siapa yang bisa melukaiku? Kamu pasti silau. Jangan ganggu latihanku. Kamu pergi cepat. Kuo Lingyun. Aku ingat beberapa hal. Kamu ceritakan padaku, kenapa kita pergi mencoba pernikahan bersama. Kemudian dia bergabung dengan Qian Kun Gang. Tunggu aku membantumu melepas jarum racun ketiga. Kamu akan mengerti semuanya. Guli bulan. Gulingyuan, apa yang terjadi padamu? Buka pintu. Guliwe, apa yang terjadi padamu? Kamu buka pintu. Biarkan aku masuk, Gulingyue. Apa yang harus dilakukan? Temanmu pasti diracuni oleh pil penghancur jiwa. Sepertinya dia mengandalkan kekuatan batinnya untuk memperpanjang hidupnya. Setelah racun itu tidak bisa diubah, menjadi orang gila yang membunuh semua orang yang dilihatnya. Guliwan, Kamu pergi. Kenapa kamu pergi? Apakah hadiah-hadiah itu juga melayang? Guliun. Gu Lingyuan datang dan memakan pil penghancur jiwa. Makanlah dan kamu akan baik-baik saja. Du Saiyao. Kuo Lingyun, jangan takut, ini aku. Pergi dari sini, ini aku. Sedikit demi sedikit, jangan ngawur. Aku bukan bajingan. Hu Lingyuan, berhentilah berlatih keterampilanmu sembarangan. Kamu hanya akan mempercepat penyakitmu. Feng Lingyue. Gu Lingyuan. Shenyang Gu Lingyuan. Ini kamu. Bagaimana bisa kamu? Aku tidak ingin kamu melihatku seperti ini. Aku tidak akan pergi.
Kamu membantuku melepaskan paku lupa. Aku akan tinggal di sini bersamamu. Aku. Aku punya teman online. Aku ingin membantumu. Berhenti bicara. Saya sudah beli obat. Saya sudah beli obat, saya akan membuatkannya untukmu. Jangan pergi. Dia ingat. Xia Yue.
Ini makanan yang dulu saya suka. Saya tidak tahu apakah rasanya sudah berubah. Saya akan menghidangkan nasi untukmu. Xia Yue. Xia Yue. Apa yang terjadi, preman? Fei Fei. Itu. Bagaimana? Tidak ada. Kamu pasti lapar. Saya lihat kamu tidak makan banyak tadi malam. Kamu makan juga. Dia tidak pacaran lagi. Saya rasa kamu tidak suka masakan ini. Lihat ini pertama kali saya masak, tolong beri saya muka. Maaf, tidak ada obat untuk racun bunga lupa-lupa. Gangguan memori. Bahkan jika kamu mengeluarkan semua jarum racun di tubuhnya, dia mungkin tidak akan mengingatmu. Saya Fei tidak pernah menghormati dewa atau takut hantu. Tapi kali ini, saya berharap Buddha memberkati saya. Bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Mungkin tidak buruk jika kekasih saya Xiao Yuan tidak bisa mengingat masa lalu. Kalau begitu, saya ingin menghabiskan sisa hidup liburan saya. Membuatnya bebas dari kekhawatiran seumur hidup. Pemuda itu bertanya apakah jauh. Saya ingin melindungi seseorang.
Tolong lebih lembut. Chu Jisin. Kakak Fei Fei bertemu dengannya di jalan. Menyergap, saya hanya untuk menangkapmu dan membantumu mengerjakan pekerjaan rumah. Kakak Fei Fei jangan takut. Saya akan melindungimu. Mari kalahkan penjahat ini bersama dan melarikan diri. Kalau begitu, orang jahat itu benar-benar tidak melakukan apa-apa padamu. Kamu ceritakan apa yang kamu tahu. Ceritakan secara detail apa yang terjadi antara dia dan saya. Pada waktu itu kamu adalah salah satu dari 6 gerbang kami. Satu-satunya kapten yang berani menghadapi geng Qian Kun secara langsung. Untuk mengungkap identitas asli Gu Linyuan. Coba sendiri. Pergi ke ruang bulan di Zulou dan pasang jebakan. Sungguh Kak Fei Fei, biar aku ceritakan. Kamu sangat hebat saat itu. Ada lebih dari 10 orang yang mengelilingi kita. Pedangmu terhunus. Mereka begitu takut sampai ngompol. Ini benar atau salah? Aku berani saat itu. Temperamen alis panjang dan mata dingin. Dia menyerah tanpa perlawanan. Segera setelah kamu mengeluarkan pemantik api. Dia tidak menyangka kamu akan mati bersamanya. Aku tiba-tiba ketakutan. Apa yang terjadi denganmu? Apakah kamu sakit kepala? Mau pergi? Istirahat dulu. Aku akan membantumu menutup pintu. Aku sakit kepala lagi. Aku harus segera menguraikan surat rahasia. Semoga kamu mimpi indah malam ini. Jangan mendekat ke sini. Lepaskan aku. Abe. Selamatkan aku dan larilah rajaku, kamu tidak boleh masuk. Jangan main-main. Preman. Aku di sini. Kamu dan Kak Fei Fei. Mereka benar-benar pasangan. Dalam ingatannya yang hilang adalah dia baru saja mengingatnya. Apakah kamu tidak bahagia? Dia sering seperti ini belakangan. Bangun dari mimpi besar. Wuhan tidak ingat apa-apa. Bagaimana jika kamu menceritakan semua tentang masa lalu kepadanya? Kenangan masa lalu hanya membuatnya lebih menderita. Kamu tidak boleh menyebutkannya lagi. Jika kamu benar-benar peduli padanya,
Mengapa tidak membantuku menyelidiki seseorang? Siapa? Siang Liting. Bagaimana? Sudahkah kamu memikirkannya? Ini alasan sebenarnya kamu menangkapku. Tapi aku memikirkannya sepanjang malam. Masih bertekad untuk memberikanmu bantuan. Aku tidak akan menyerah pada tirani MU. Sejak kakak Fei Fei terluka, aku sudah mengikuti para orang dewasa. Aku juga menemukan beberapa tempat aneh. Jika dia benar-benar bermasalah, aku pasti akan melaporkan ini ke pemimpin. Kamu cukup bersemangat tentang keadilan. Tidak, tapi aku punya saran untukmu. Kamu terus bermain dengan kakak Fei Fei seperti ini. Tidak akan bertahan lama. Lebih baik kamu menyerahkan diri saja. Tunggu 10 atau 8 tahun. Penjaga Dharma. Ketika aku tidak mengatakan, aku bukan lagi penjaga Qian Kun Gang, maka aku akan memanggilmu kakak ipar. Teh pagi yang aku siapkan untukmu belum disentuh. Ayo makan. Kalau tidak, aku tidak akan melakukannya untukmu lagi. Kami akan segera pergi. Maka aku akan memberimu bekal untuk perjalanan. Tidak perlu, kembalilah ke kamarmu dan beristirahatlah. Apakah kamu benar-benar ingin mengucapkan selamat tinggal pada kakak Fei Fei? Bawa aku ke satu tempat. Tapi aku tidak tahu bahwa dunia ini jahat. Urusan Qian Kun Gang belum selesai. Aku harus kembali tentu saja. Kenapa tiba-tiba? Kamu tidak tega meninggalkanku. Ya? Aku selalu merasa sombong. Kamu pergi kali ini. Ada beberapa perbedaan. Karena kamu tidak bisa mengingat apapun, tidak bisa melawan tahayul. Aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. Jika kamu ingin kembali ke Liu Shenmen, kembalilah. Aku tidak pergi. Kapan kamu akan kembali? Maka bawa aku bersamamu. Apakah kamu akan membawaku bersamamu kemanapun kamu pergi? Kali ini benar-benar tidak bisa. Aku akan membawamu bersamaku mulai sekarang, oke? Kamu menipu orang.
Jenny selalu membawa barang berharga seperti ini. Apakah kamu akan memberikannya padaku juga? Apakah ini tanda cinta? Aku benar-benar harus pergi. Malam tahun baru masih menungguku. Kemudian segera kembali. Aku menantimu. Chu Tian ada di atas. Mohon berkahi Guling Yuan untuk selamat melewati penderitaan pil penghancur jiwa. Putriku Yun Fei Fei sekali lagi bersujud. Sejak dulu kebaikan dan kejahatan tidak bisa hidup berdampingan. Putriku adalah seorang polisi, tapi dia tertarik pada kejahatan. Jika Tuhan menghukum, mohon timpakan semua bencana ini padaku saja. Jual ini padaku Tuan. Hujan lagi. Kembali besok. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa datang besok. Jual saja padaku. Baiklah. Terima kasih. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kalau begitu mari kita lakukan seperti yang kita rencanakan. Karena Siang Litian berani memanipulasi hukum untuk kepentingan pribadi rumah ini terbuat dari emas. Maka aku pasti akan menangkapnya. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Sakit ringan. Caoer lihat penjahat besar ini menangkapku lagi. Sakit. Bos, jangan khawatir. Datang dan selamatkan aku. Jujurlah kalian semua adalah sandera. Yun Fei Fei. Jika kamu tidak bisa memecahkan surat rahasia lagi, aku akan membuatmu kehilangan kepalamu malam ini. Seseorang tangkap pencuri jahat ini. Saudara-saudara, aku masih dalam cengkeraman penjahat besar.
Pil penghancur jiwa memang kuat. Gu Linyuan, kamu hanya seperti ini, aku bisa menangkapmu. Tower kita diselamatkan, apakah kamu senang? Chu Xin membantu Fei Fei keluar. Dia agak lewat akhir-akhir ini. Setelah kamu mempelajarinya, kamu tidak perlu menyelesaikannya. Biarkan dia beristirahat dengan baik. Ya. Menggali 3 kaki ke dalam tanah. Senyo bakti kejahatan, Gu Linyuan tidak boleh dibiarkan lepas. Ya. Jika kamu melihatku lagi, aku akan mencongkel matamu. Jika kamu tidak ingin dia mendapat masalah, sebaiknya kamu bekerja sama. Kamu penjahat di dunia bawah, akan mati tanpa tempat pemakaman. Sama-sama kamu. Jangan lari. Fei Fei, aku akan mengantarmu pulang sekarang. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Cepat! Aku harus segera membuka titik akupunktur. Kak Fei Fei, pemimpin aliansi, telah datang ke 6 gerbang. Dia ingin menjadikanmu detektif. Apa yang terjadi? Kak Fei Fei, apakah kamu masih ingat saat Gu Linyuan dan aku turun gunung? Apakah kita akan menyelidiki Siang Liting? Kami menemukannya di rumahnya. Bukti kolusinya dengan Yu Tianxing di geng Qiankun. Kak Fei Fei, apakah kamu masih ingat saat Gu Linyue dan aku turun gunung? Kami akan menyelidiki Siang Liting. Kami menemukannya berkolusi dengan Le Tianqing di rumahnya. Bukti kejahatan geng Qiankun. Gu Linyuan juga mengakuinya. Identitasnya sebagai anak angkat sang tuan tua dan kejahatan gurunya. Itulah mengapa mereka dipenjara pada saat yang sama. Gu Linyuan bertanya padaku, aku harus memberimu kredit ini. Itulah cara kamu menjadi detektif. Kakak Kepar, mengapa kamu merencanakan agar Siang Liting menangkapmu? Apa yang terjadi saat itu? Saat itu baik Lotte maupun aku melakukan kejahatan serius. Dia meninggal, dan aku bergabung dengan geng Qiankun. Kemudian aku menjadi kuat. Aku ingin menghidupkan kembali hubunganku dengan Fei Fei. Jika kita ingin menghidupkan kembali hubungan masa lalu kita, kamu memiliki lebih banyak bukti terhadap Siang Liting. Lalu mengapa kamu menyerahkan diri? Tentu saja aku masih mendukungmu untuk menyerahkan diri. Kamu benar. Aku membawa Fei Fei sebagai pasangan yang putus asa. Itu tidak akan bertahan lama. Meskipun dia telah melupakan masa lalu. Tapi mungkin itu bukan hal yang buruk. Aku telah memutuskan untuk mengaku bersalah. Biarkan dia menjadi detektif. Masa depan cerah. Tidak mungkin. Gu Linyuan tidak mungkin melakukan kejahatan seperti itu. Aku tidak peduli apakah aku detektif atau tidak. Aku akan mencarinya. Kak Fei Fei. Tenang. Sekarang pemimpin berada di gerbang 6. Dia secara pribadi memberikan hadiah padamu jika kamu gugup Gu Linyuan. Lebih baik segera menjadi detektif master. Temukan kebenarannya. Jika kejahatannya tidak dihukum mati, ada secercah harapan. Kapten Yun Fei Fei sipil dan militer. Tidak takut musuh kuat. Berkali-kali bertarung melawan dunia. Banyak penjahat telah ditangkap. Hilangkan racun di sekte. Pilar sebuah sekolah. Pilar Heyang.
Dewa khusus mengisi pos. Jalankan tugasmu dengan setia dan jaga kedamaian dunia. Penjahat Gu Lingyuan bertindak sebagai kaki tangan kejahatan. Menyakiti banyak sesama orang Jianghu. Membunuh ayahnya demi kemuliaan. Tindakan sesat. Kejahatan keji. Hukuman mati segera. Yun Feifei memiliki ingatan fotografis. Lulus ujian Lishenmen dengan nilai sempurna. Hari ini, kita melihat wanita sama baiknya dengan pria. Seperti yang diharapkan pahlawan wanita, sedang terburu-buru. Mulai sekarang gerbang 6 akan bergantung padamu. Terima kasih atas kebaikan pemimpin. Bawahan sekarang, siapa yang memiliki kemampuan untuk mengingat segalanya? Aku bahkan tidak bisa mengingat hal yang paling penting. Fei memang berjuang untuk gerbang 6. Meskipun Wang Youding kejam, tapi ketika kesempatan datang di masa depan mungkin tidak mustahil untuk menyelesaikan masalah. Tempat ini selalu terasa anehnya familiar. Aku pasti pernah ke sini. Apakah ini menyenangkan? Aku mendorongmu untuk bersenang-senang. Ayo. Dorong lebih tinggi. Oke. Ha! Sakura. Sejak aku mencuri barangmu, kamu menangkapku. Kenapa kamu tidak menangkapku? Siapa yang mau menangkapmu? Aku ingin kamu bermain denganku. Meskipun Hua Fei adalah seorang gangster, jika aku bilang aku tidak mencuri propertimu, aku tidak mencurimu. Dia adalah detektif hebat dan sedikit pria polos. Aku akan pergi menemui petugas. Preman. Baiklah, Ternyata sulit menulis namaku seperti ini. tidak sulit. Kamu bisa menulis lebih banyak artikel. Berlatih lebih banyak. Aku akan menulisnya perlahan. Jika aku bisa menulis artikel, aku tidak perlu jadi preman lagi. Aku tidak perlu bergabung dengan geng Qiankun. Jadi kaki tangan harimau. Aku ingin ikut ujian 6 gerbang bersamamu. Aku punya informasi luas dan ingatan yang bagus. Apakah kamu ingin jadi pejabat di masa depan? Kamu tinggal di kuil. Aku masuk arena. Mari kita lakukan hal baik untuk kota Heang bersama. Madoka? Aku Xie Yue. Dia Ah Fei. Dia Ah Fei. Kakak Fei. Apa yang ingin mereka tanyakan ke Gu Lingyuan? Penipu, bagaimana bisa kamu begitu bodoh? Kamu si penipu kecil. Tapi aku juga pencuri. Kita jodoh yang ditakdirkan. Penampilan tarian singa di pasar akan segera dimulai. Kali ini, kita mengundang raja singa terkenal di kota. Jalan cepat, jalan cepat. Wali baptisku menyuruhku mempersiapkan ujian 6 gerbang. Jangan biarkan aku pergi. Pergi main sendiri. Maka aku juga tidak akan pergi. Aku akan berdandan jadi singa untukmu. Bahkan raja singa bisa melindungimu. Itu hal paling bahagia di dunia. Aku masuk 6 gerbang karena kamu. 2 tahun lalu aku dengar kamu ditangkap. Jadi aku buru-buru kembali.
Masak dan ganti baju. Baik, Jangan pergi, apakah dia baik-baik saja? jalan cepat. Aku ingin menyelamatkanmu dan pergi bersamamu. Jika tidak ada cahaya, kami menebakmu. Apa pendapatmu? Jangan bergerak. Tahukah kamu bagaimana Guling Yuan menjadi mantan pelindung Kun Bao? Dia adalah seorang tahanan. Dia dipukuli dan disiksa dengan sangat kejam. Sekarang dia berada di posisi yang tinggi. Kamu tidak berpikir itu hanya karena aku menyukainya kan? Karena dia berasal dari geng Qian Kun. Orang-orang berkeliling dunia. Satu titik tambahan dari Soul Devouring Pill bisa membuat otot seluruh tubuh berkontraksi dengan kekuatan penuh. Gayanya cukup kuat untuk mematahkan semua tulang. Menggunakan sedikit lebih sedikit bisa membuat seluruh tubuhmu lemas dan lembek. Akhirnya mati karena kelelahan. Di masa depan aku ingin masuk ke 6 gerbang bersamamu. Lalu kamu pergi ke kuil. Aku masuk ke arena. Lakukan hal-hal baik. Aku juga ingin menikahimu. Jazi, Akan lebih mudah menemukan buku setelah memberi nomor Tiangan dan Dizhi, plus nomor halaman dan baris dalam buku. aku ingat. Ini adalah jawaban untuk patah hati. Preman. Untuk melahirkan bersama. Mari mati bersama. Jangan berpikir untuk meninggalkanku. Saatnya membunuh, tunggu sebentar. Belum ada hukuman. Tunggu sebentar, aku adalah anak angkat sejati Yu Tianxing. Apa yang Xiao Yuan bicarakan? Untuk diadopsi oleh Lotte. Menyamar sebagai pria dan diadopsi sebagai anak. Kemudian aku menggunakan pisau. Dimasukkan ke dalam hati malaikat bulan. Akulah satu-satunya yang membunuh Yu Tianxing, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jadi untuk berbicara, bukan Guling Yuan yang membunuh penangkap Dewa Bulan, tetapi kamu. Tidak, sebenarnya itu kesalahanku, tidak ada hubungannya dengan dia. Itu kita berdua. Kita berdua bekerja sama untuk membunuh Yu Tianxie. Apa yang kamu katakan benar-benar benar. Sekarang aku telah memecahkan semua rahasia. Akulah satu-satunya di dunia yang bisa melakukan ini. Apa yang terjadi? Lindungi pemimpin. Qian Kun membantu membebaskan penjara. Tembak Yun Fei Fei dan yang lainnya segera. Xiang Leiting Pirata. Dia berniat membawanya keluar untukku. Ya. Di mana orang-orangnya? Dari mana asap itu berasal? Ahem, lindungi para orang dewasa. Pergi selamatkan orang dengan suasana hari yang baik. Tuan ketujuh, hati-hati. Berjalan cepat. Niat awal. Batuk-batuk. Tolong batuk-batuk-batuk, tolong aku batuk-batuk. Apakah Xia Yue baik-baik saja? Preman. Aku akan menyelesaikan urusan denganmu nanti. Aku ingat semuanya. Apakah kamu tidak senang? Wang Jingyuan. Kamu tidak ingat apa-apa. Kamu membuat keputusanmu sendiri. 5 tahun lalu kamu menipuku untuk pergi. Sekarang dia pergi mengaku bersalah secara pribadi. Apakah kamu selalu ingin meninggalkanku? Aku tidak. Aku hanya tidak ingin kamu terluka lagi. Aku tidak ingin membuatmu menderita lagi. Aku tidak ingin kamu terusir lagi. Lebih baik cepat selesai. Tidak masalah jika tidak cepat selesai. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk memperlakukanmu dengan baik. Tapi jika aku tidak bersamamu,
maka aku akan memiliki kehidupan yang sangat-sangat-sangat buruk setiap hari. Baik, aku berjanji padamu. Bahkan jika hanya ada satu hari untuk hidup, aku juga ingin bersamamu. Maka mulai hari ini, aku akan menjadi istrimu. Kita bersama selamanya. Oke. Mengapa kita belum menikah? Kamu ingin menjadi istriku. 5 tahun lalu kamu bilang akan menikahiku di sini. Kamu mengatakan ini padaku sambil berlutut. Besok adalah ulang tahunku yang ke-18. Aku berencana mengaku pada ayah baptisku. Bahkan jika dia tidak mengakuiku sebagai anaknya. Aku juga ingin menikahimu. Tapi, aku tidak punya mahar. Apakah kamu mau menikahiku? Jika kamu berani menikahiku, aku akan menikahimu. Aku janji padamu. Ketika aku sukses nanti, aku pasti akan memberimu pernikahan yang akan diperhatikan semua orang. Pertama-tama, aku akan memberimu istana megah. Tentu saja. Pakai emas dan giok untuk pintu dan jendela. Tumpukan kristal. Perlengkapan giok. Ada genteng kaca di atap. Rumah itu didukung oleh kumbang emas dan kura-kura perak. Aku akan memberimu tandu. 10 mil rias merah. Ajak ribuan orang untuk memberi selamat. Aku ingin memakaikanmu gaun pengantin terbaik. Kunci surga pasti menjaga perak. Mahkota Phoenix dan liontin merah menyambut masuk rumah penuh cinta. Sepuluh mil rias merah yang aku janjikan padamu dulu. Pernikahan megah dengan bunga tapi tanpa hati. Aku tidak melakukan satupun dari itu. Apakah kamu masih mau menikah denganku? Aku mau. Jika aku hanya punya satu hari untuk hidup, apakah kamu masih mau? Dan mulai sekarang, kita adalah suami istri. Hidupku terhubung.
Rekan-rekan terkasih, sekarang kita hanya perlu masuk ke brankas racun gelap. Kalian bisa mendekripsi surat rahasia Hack and Formula Pain War. Seluruh kota Heang tidak akan lagi dirugikan oleh pil pemakan jiwa. Kakak Fei Fei, kamu baru saja melarikan diri dari tempat eksekusi. Sekarang terima pemberitahuan pencarian seluruh kota. Jika kami membiarkanmu masuk, pemimpin ini menyalahkan. Jika ada masalah aku yang akan bertanggung jawab melepaskannya. Itu saja. Jazzy 2512333. Buku Jazzy G, halaman 25. Baris pertama 23 karakter. Bagaimana dengan 3? Dosis. Yichou 9243-924-3. Yubo. Lianyunya adalah ramuan obat. Resepnya benar-benar dosis 3 dangkal. Dingchen 1068371. Tidak apa-apa, tenang saja, aku akan melindungimu. Sembilan belas tahun. Li Yuan bisa menyelamatkan nyawamu meski dia tidak mau. Hai. Gulinyuan, kenapa kamu tidak berhenti? Benar-benar jalan sempit untuk musuh. Gulinyuan, minggir dari jalanku. Bunuh kamu bersamaku. Du Xiaoyu. Bukankah kamu sudah tahu namaku Afei? Aku di sini hari ini. Jangan berpikir untuk melangkah maju. Jangan biarkan siapapun pergi hari ini. Memberi makan drum yang salah. Tenang, bukan 16. Ini kecanduan narkoba. Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Preman-preman.
Preman. Apakah itu kamu? Preman. Preman. Xia Yue. Preman. Guru. Kamu terluka parah. Baik. Matamu hanya terhalang asap. Baik. Ah Fei. Sudah terlambat. Tubuhmu tidak bisa menunggu lama lagi. Ini buku terakhir. Apakah tidak ada pertunjukan saat itu? Bacakan cepat untukku. Feng Jun. Pasangan duniawi. Jangan bermusuhan satu sama lain. SSTT tidak lanjutkan. Jangan terlalu emosional. Dunia tersembunyi. Dengan yang dikirim. Tapi dia adalah Tuan alam semesta. Naga dalam api. Betapa misteriusnya ilmu pedang itu. Aku mengerti. Bahan terakhir dari Xuan adalah Guru Xuan. Seorang penasihat militer. Preman. Aku khawatir sekarang, karena aku terkena paku lupa kekhawatiran. Jadi saya akan terkejut. Tolong bantu saya lagi. Jangan khawatir, jangan khawatir. Saya percaya padamu. Saya percaya padamu. Jiazi 21-23. Wajah. Wajah ini 199243. Bulan Ding pagi 1-16-8-39. Ini Zending. 5-25-7. Bagaimana bisa dewa ayah cucu menjadi gunung anak cucu? Ahfe. Ada siapa di Ahfe? Ahfe, kamu mati saya lepas. Preman. Geng Qiankun telah melanggar kode etik selama bertahun-tahun. Menggunakan pil soul devouring secara pribadi untuk mengendalikan pikiran sesama anggota geng dan membunuh orang tak bersalah secara sembarangan. Ini adalah kejahatan yang keji. Sekarang geng Qiankun telah dihancurkan. Antidot untuk pil soul devouring juga telah disiapkan. Kamu bertanggung jawab untuk mendistribusikan antidot. Selamatkan Wulin lain yang diracuni oleh pil soul devouring. Sama halnya dengan 6 pintu dewa asli menangkap bulan langit. Perilaku tidak pantas. Itu yang dia dapatkan. Tolong bersikap lunak pada saya pemimpin. Gu Lingyuan Dan Yunfei. Mereka tidak bersalamati. Bagus. Formula detoksifikasi pil Soul Yating. Berterima kasih pada kedua orang ini, kita bisa datang ke dunia ini. Menyelamatkan banyak orang di kota Heyang yang terinfeksi pil Soul Devouring. Bisa dikatakan itu adalah pencapaian besar. Kedua orang ini memang yang terbaik dari yang terbaik. Sayangnya saya menyia-nyiakan beberapa tahun. Sekarang akhirnya, saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Kakak Fei Fei.
Pemimpin bertanya-tanya, mengapa kamu mendorong saya menjadi detektif? Saya tidak pantas. Kamu adalah harapan 6 pintu. Tapi saya masih muda. Saya harus mengikuti kakak Fei Fei. Pemimpin juga sangat mendukung. Menjadi detektif baru 6 pintu. Selain itu jangan biarkan saya menjadi detektif. Itu adalah hadiah terbesar untuk saya. Jadi kita bisa pergi kemana saja yang kita inginkan. Jadi kemana kamu akan pergi? Langit tinggi dan laut luas. Aku hanya ingin itu tetap bersamaku. Kamu bisa pergi kemana saja. Bintang-bintang di dunia tak satu pun adalah kamu. Semuanya adalah kamu.